warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan kembali di majelis ilmu kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 amalan soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian apa? Yang terakhir itu beliau menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut ada 3 amalan, yaitu sholat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Yang ketiga itu jihad fisabilillah. Yang pertama, sholat pada waktunya atau sholat tepat waktu. Sholat pada waktunya itu bukan mengacu pada ketentuan awal waktu atau akhir waktu, tapi yang dimaksud di sini adalah sholat ala waktiha, adalah menyegerakan sholat di awal waktu, sebab sholat di awal waktu itu mempunyai banyak keutamaan bagi pelaksananya itu, bagi yang mengerjakannya itu. Akan tetapi sangat tidak disarankan atau sangat tidak dianjurkan untuk sholat di luar waktu, apalagi sampai meninggalkannya, karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti. Dan yang kedua itu berbakti kepada orang tua, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah itu dalam keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah itu di dalam kemarahan orang tua. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jangan sekali-sekali, jangan pernah kita melawan ataupun membangkang kepada orang tua. Ketika kedua orang tua kita meminta bantuan atau menyuruh kita, janganlah kita mengatakan ataupun nada yang lebih tinggi daripada orang tua kita. Sebab itu termasuk dosa besar dan kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak ditangguhkan lagi. Dan yang amalan yang ketiga itu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kedudukan jihad dalam agama Islam sangat agung, namun banyak sekali yang salah mempersepsikan makna jihad itu sendiri. Menurut Imam Ibnu Daqiq, jihad lebih utama dibandingkan amalan yang lain. Sebab jihad itu wasilah atau perantara yang dengannya akan tercapai tujuan mulia. Jadi jihad menjadi suatu amalan yang agung jika hal yang dituju sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan. Jadi jihad fisabilillah itu jaminan surga. Jaminannya udah jannahnya Allah. Seperti saudara-saudara muslim kita di Palestina itu ketika mereka melawan dan mereka gugur dalam perlawanan mereka, itu jihad fisabilillah dan jaminannya jannahnya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan jihad fisabilillah ataupun meninggal dengan husnul khatimah. Amin. Oke, baiklah, dari penjelasan saya tadi ada yang bertanya, apakah kamu melaksanakan perbuatan baik itu atau amalan-amalan yang tadi disebutkan itu untuk Tuhanmu, atau hanya melaksanakan untuk kepentingan hawa nafsu sendiri? Jadi sebenarnya ketika kita melakukan perbuatan sesuatu itu tergantung kepada niat kita.
Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi nilai ibadah dan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Tapi ketika kita berniat melakukan segala perbuatan itu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, percayalah Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalasnya. Baiklah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang salah datangnya dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon ampun kepada kalian para hadirin semuanya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.